Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahrul Raya dari kelas C dengan NIM S1 S122 123. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Python tutorial yang saya ambil referensi dari Wetry School. Di sini saya akan menjelaskan mungkin dari Python variable hingga sampai ke Python if else, tapi mungkin beberapa saya tidak akan menjelaskannya, saya akan lewati. Oke, langsung saja Python variable. Jadi variabel itu digunakan untuk menyimpan wadah untuk menyimpan sebuah data atau nilai. Contohnya itu seperti ini. Nah, nilai 5 akan disimpan dalam variabel X, kemudian string John ini, JOHN, akan disimpan pada variabel Y, kemudian ditampilkan print X, print Y. Ketika kita akan print X, maka yang muncul 5, print Y, maka akan muncul string John. Kita akan copy ke Visual Studio Code. Nah, akan muncul kalimat dan string John. Selanjutnya, contoh yang ini variabel. Nah, kalau perlu ada, misalnya kita sudah membuat variabel pertama kali misalnya nilainya 4, kemudian ada variabel lagi yang sama, variabel X yang bernama string Sally, maka nantinya akan muncul itu Sally. Kenapa? Karena akan X ini akan menyimpan data yang terakhir kali itu diubah. Contohnya ini nih. Langkah pertama kan variabelnya X, kemudian ada lagi variabel X string Sally. Otomatis yang 4 ini akan terubah menjadi Sally. Kita akan lihat apakah betul. Dan ya, betul, Sally. Nah, misalnya di sini kita akan ubah Sahrul. Dimanapun juga, X yang terakhir kali diubah, maka yang akan dimunculkan di situ. Dan nah, Sahrul. Kemudian ada casting. Casting ya digunakan untuk uh, mengetahui spesifikasi tipe data dalam sebuah variabel. Contohnya ini. String 3 angka maka akan muncul seperti ini. Tanda kutip 3. INT 3 maka akan muncul 3 saja. Float 3 maka akan muncul 3.0. Nah, untuk mengetahui tipe data dalam sebuah variabel, misalnya ini, tipe data X itu apa, tipe data Y itu apa, menggunakan kata type sebelum variabelnya. Print type variable. Kita akan tes di Visual Studio Code. Nah, kelas int, kelas string, di mana tipe data dari X ini adalah integer, yaitu 5. Kemudian tipe data dari print tipe Y ini itu adalah string, yaitu John. Nah, kemudian dalam Python, tanda kutip 2 maupun tanda kutip 1 itu sama saja. Terserah kita mau pakai yang mana, asalkan konsisten. Nah, jangan seperti ini. Misalnya di sini kita kutip 1, nah, pas akhir kita kutip 2, nah itu tidak akan terbaca. Konsisten seperti ini. Kemudian tulisan variabel di Python juga sensitif. A kecil dan A besar itu tidak sama, beda. Maka kita harus perhatikan dalam penulisan variabel. Oke, selesai Python variabel, kemudian ada variable name.
Nah, variabel harus dimulai dari kata ataupun underscore karakter. Kemudian tidak boleh angka. Kemudian variabel nama itu hanya hanya alphanumerik karakter dan underscore dari A sampai Z, 0 sampai 9, dan underscore. Tanda 8 bintang itu nggak bisa. Nah, kemudian yang tadi kita bahas variable name are sensitive case, di mana A-nya besar, G-nya kecil, kemudian AG kapital semua itu berbeda variabel. Oke, contohnya seperti ini penulisannya. Nah, kemudian kalau misalnya ada spasi itu tidak bisa. Kalau misalnya spasi disarankan mungkin menggunakan underscore. Nah, contohnya ini, angka duluan nggak bisa. Kemudian ada strip nggak bisa. Ada spasi ilegal nggak bisa. Don't assign multiple values. Nah, kemudian ada banyak values untuk banyak variabel. Nah, ini bisa menggunakan cara cepatnya X, Y, Z, orange, banana, cherry. X-nya itu orange, Y-nya banana, dan Z adalah cherry. Nah, kita coba di Visual Studio Code. Nah, ini untuk mempermudah saja. Nah, orange-nya itu X, banana Y, dan cherry Z. Nah, ketika satu data kemudian beberapa variabel itu penulisannya seperti ini. Nah, X-nya akan orange, Y-nya akan orange, dan Z-nya juga bakal orange. Kita akan coba di Python, di Visual Studio Code. Nah, akan muncul orange. Orange 3 kali, X, Y, Z-nya orange. Oke. Nah, kemudian ada unpack a collection. Nah, pertama itu variabel fruits itu akan berisi apple, banana, dan cherry. Kemudian, mohon maaf, pertama fruits itu akan pack apple, banana, dan cherry. Kemudian variable fruits akan di-unpack menjadi X, Y, dan Z. Di mana X, Y, dan Z-nya akan ter-unpack, X-nya apple, Y-nya banana, dan Z-nya cherry. Kita akan coba. Maaf. Nah, tahan. Nah, pertama fruits akan menggabungkan apple, banana, dan cherry. Kemudian fruits akan ter-unpack menjadi X, Y, dan Z. X-nya apple, Y-nya banana, Z-nya cherry. Oke, selanjutnya itu ada output variable. Nah, untuk mengoutputkan sebuah variabel itu kita akan menggunakan print. Tentunya seperti ini. X Python is awesome. Print variable X, maka akan muncul Python is awesome. Python is awesome. Selanjutnya, fungsi print juga bisa digunakan untuk menampilkan beberapa variabel. Bisa menggunakan koma. Contohnya ini, ketika X-nya Python, Y-nya is, dan Z-nya awesome. Bagaimana kita akan memunculkan ketiga variabel tersebut? Kita akan menggunakan koma. X, Y, Z. Akan muncul Python is awesome. Kita coba. Nah, Python is awesome. Kemudian bisa juga menggunakan operator plus. Nah,
Kurang lebih sama seperti yang ini, yang sebelumnya. Nah, yang ini kurang lebih sama seperti ini. Tetap akan muncul. Jadi kalau misalnya kita mau memunculkan lebih dari satu variabel, kita bisa menggunakan koma maupun tanda plus. Oke. Kemudian tanda plus juga bisa digunakan operator aritmetika. Nah, seperti ini nih. X sama dengan 5, Y sama dengan 10. Print X plus Y. Nah, maka akan muncul 15. Nah, kalau misalkan variabelnya isinya itu angka dan ini juga angka, itu akan menjadi arithmetical operation. Berbeda dengan jika string, maka akan menyatukan variabel X dan Y, menggabungkan maksudnya. Misalnya di sini saya, sini Sahrul. Nah, kalau string begini maka akan menggabungkan jadi saya Sahrul. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian print print dan operator plus ini akan error apabila kedua tipe datanya itu tidak sama. Contohnya apabila X-nya itu integer dan Y-nya itu string, maka akan error. Nah, error kan? Nah, oke. Selanjutnya, nah kalau misalkan ada kasus yang tadi, di mana X-nya integer dan satu sebuah variabel lagi itu string, cara yang terbaik untuk menampilkan adalah menggunakan koma, jangan menggunakan plus. Jadi itu perbedaan koma dan plus. Plus itu sering sekali digunakan untuk aritmetika, sedangkan koma itu untuk menggabungkan kedua variabel atau lebih lah. Kita tes, akan muncul 5 John. Kemudian ada global variable. Nah, ini global variable itu dibuat saat mungkin paling atas lah sebelum kita mendefinisikan sebuah fungsi. Contohnya itu seperti ini. Nah, variabel globalnya itu adalah awesome. Kemudian kita akan membuat variabel fungsi. Kemudian dalam variabel fungsi itu kita akan menampilkan kata Python is dan sebuah variabel yang bernama X. Variabel X ini diambil dari global yang bernama awesome. Maka akan muncul Python is awesome. Nah, Python is awesome. Kemudian, nah kalau permasalahan seperti ini, ketika kita membuat variabel di dalam sebuah fungsi, maka apabila ada sebuah perintah untuk mengoutputkan sebuah variabel di dalam sebuah fungsi, kemudian variabelnya ada dalam fungsi, maka variabel fungsi yang dalam fungsi lah yang akan muncul di outputan ini. Maka yang muncul di sini Python is fantastic. Nah, kemudian setelah kita tutup fungsi, ada sebuah perintah untuk mengoutputkan sebuah variabel X, tetapi bukan dalam fungsi, maka akan muncul variabel diambil dari variabel global yaitu awesome. Nah, yang ini akan muncul fantastic. Kenapa fantastic? Karena outputan ini dia terdapat dalam sebuah fungsi. Kemudian variabel X itu terdapat dalam fungsi myfuncs. Ini juga dalam myfuncs. Sedangkan ini di luar myfuncs dan ini juga global. Di luar myfuncs. Myfuncs. Nah, Python is fantastic diambil dari sini. Nah, Python is awesome diambil dari sini. Global.
Nah, kemudian ada kata global setelah fungsi, di mana fungsinya itu untuk mengglobalkan sebuah variabel, mau baik dalam untuk mengglobalkan sebuah variabel yang terdapat dalam function, fungsi maksudnya. Nah, contohnya seperti ini. Variabel X itu berisi fantastik. Nah, variabel X ini akan diglobalkan. Variabel X ini akan bernilai fantastik. Kemudian ada perintah untuk menampilkan variabel X di sini. Bukan di dalam fungsi, terdapat di luar fungsi, yaitu global. Maka X ini akan muncul fantastik. Contohnya ini nih. Maka akan muncul Python is fantastic. Nah, kalau tidak menggunakan global, cuma itu akan error karena variabel X ini terdapat dalam function sedangkan ini tidak berada dalam function. Oke, untuk itu maka menggunakan kata global. Kita akan mengglobalkan variabel X. Oke, kemudian ada cara untuk mengubah variabel global. Contohnya itu seperti ini. Ketika variabel x-nya awesome, kemudian variabel x yang dalam function-nya itu fantastic, kemudian variabel x itu diglobalkan, maka ketika diperintahkan untuk output yang di luar function, maka akan muncul fantastic. Karena global x, maka fantastic ini akan diglobalkan menggantikan awesome. Kita akan tes. Nah, maka akan muncul Python is fantastic. Oke, bukan awesome, walaupun di luar sini, di luar function. Kenapa? Karena ada kata global x, di mana fantastic ini akan global. Anggap saja x-nya ini akan menjadi fantastic. Anggap saja seperti itu. Nah, maka yang diambil adalah print yang terakhir kali terubah, yaitu ini, fantastic. Karena dua variabelnya sama, yang diambil adalah yang terakhir. Maksudnya yang paling mendekati print outputan variabel. Oke. Oke, selanjutnya ada Python Data Types. Materi ini membahas tentang tipe data yang ada di Python. Nah, tipe data di Python ini sangat penting. Variabel-variabel di Python juga berbeda-beda tipe datanya. Intinya pembahasan ini sangat penting buat kita. Nih, ada berbagai macam tipe data yang ada pada Python. Salah satunya ini. Tipe data text ini str atau string ya, kata-kata kayak hello world itu pakai string. Kalau numeric type ini ada integer, angka 1, angka 2, angka 3, angka-angka lah tuh. Nah, ini ada float. Nah, float ini tipe data yang digunakan ketika nilainya itu ada koma-komanya. Contohnya itu kayak V 3,14, dan intinya yang ada koma-komanya kalau float. Kemudian kompleks. Kompleks ini digunakan untuk bilangan, ya, bilangan kompleks tentunya. Contohnya ya 2i, 5a, intinya bilangan yang kayak apa ya? Kayak perpaduan angka dan huruf itu pakai kompleks. Kemudian list. List ini digunakan untuk sekumpulan elemen yang berurutan tapi bisa diubah. Kemudian tuple kurang lebih hampir sama-sama list, tapi bedanya tuple ini tidak bisa diubah. Ininya sekumpulan nilai yang berurut tetapi tidak bisa diubah. Kalau range ini digunakan untuk mengurutkan nilai-nilai. Misalnya range 0,5, 0,5. Nah, berarti nilai nilai antara 0 sampai 5.
0, 1, 2, 3, dan 4 itu range. Kemudian dictionary itu digunakan untuk sekumpulan nilai, em, maksud saya sekumpulan nilai yang saling berhubungan lah. Misalnya seperti ini nih. Nah, ini dictionary. Nah, name John Egg 36. Nah, ini dictionary. Kemudian ada type set dan frozen set. Set ini digunakan untuk sekumpulan elemen yang unik dan bisa diubah. Sedangkan frozen set sekumpulan nilai elemen yang unik tetapi tidak bisa diubah. Nah, selanjutnya itu ada bool ya, boolean. True, hanya dua, true or false. Bisa benar ataupun salah, hanya dua itu tipe datanya. Kemudian bytes, byte array, memory view. Bytes ini digunakan untuk data atau elemen yang bersifat biner dan tidak bisa diubah. Sedangkan byte array hampir sama kayak bytes, semua nilai yang mencakup yang nilainya itu biner tetapi bisa diubah, itu byte array. Sedangkan memory view berfungsi untuk membaca nilai antara bytes ataupun byte array. Ini ada non type itu tipe data yang tidak ada sama sekali tipe datanya. Nah, kemudian getting the data type. Nah, ini yang sudah kita bahas sebelumnya, menggunakan type untuk mengetahui tipe data apa yang kita gunakan. Misalnya X sama dengan 5, print type X. Maka yang muncul itu, maaf, nah, tipe data dari X, yaitu integer. Oke. Nah, kemudian setting the data type. Nah, tipe data pada Python itu sudah di setting ketika kita memasukkan nilai pada variabel. Contohnya seperti ini. Kita nilai pada variabel X itu hello world. Maka hello world ini sudah pasti adalah string. Kalau penulisannya seperti ini. Ini pun juga 20. 20 sudah pasti integer. 20,5 sudah pasti float. 1G sudah pasti kompleks. Ini pun range sudah pasti range ya. Sampai seterusnya. Nah, kemudian untuk setting spesifikasi tipe datanya, nah, ini ada fungsi konstrukturnya itu seperti ini. Nah, hello world karena string kita sebelum ada hello world kita pakai str. str buka kurung hello world. Nah, tipe datanya pasti hello world. Ini pun integer 20 pasti integer. Float, nah sampai seterusnya. Kurang lebih seperti ini. Nah, X ini menjadi tipe datasnya string, X ini menjadi tipe datanya integer, ini float, ini kompleks, ini list, tuple, range, dictionary, set, frozen set, bool, bytes, byte array, memory view. Yang terakhir itu non-type, berarti tidak ada tipe datanya. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu ada Python numbers. Python numbers yang terdiri dari tiga tipe data numerik, yaitu integer, float, dan kompleks. Nah, untuk numerik ini sudah dibuat saat pertama kali kita memasukkan sebuah value. Nah, X1 ini tipe datanya integer, Y-nya 2,8 float, Z itu 1J yang berarti kompleks. Nah, kemudian untuk memverifikasi tipe dari beberapa objek tersebut, gunakan type. Fungsinya untuk mengetahui tipe data apa yang ada pada variabel ini. Nah, yang tadi kita sudah bahas juga. Kita cek. Kita rapatkan dulu. Copy saja. Kita run. Nah, di sini sudah kelihatan
bahwa tipe data dari X itu integer, tipe data Y itu float, kemudian tipe data dari Z itu kompleks. Oke, yang pertama itu ada tipe data int atau integer. Tipe data di integer ini adalah angka positif atau negatif tanpa desimal dengan jumlah yang tidak terbatas. Itu tipe data dari integer. Seperti ini. 1 X 1 Y sama dengan ini unlimited ya. Kemudian negatif. Nah, itu tipe data positif negatif itu tipe datanya integer. Kita cek coba. Oke, kita run. Nah, semuanya itu bertipe data integer. X, Y, maupun Z. Oke, selanjutnya tipe data float, floating point number. Ini adalah number positif negatif menggunakan desimal. Nah, X 1,10, Y 1,0, Z min 35,59. Intinya float itu harus ada koma belakangnya, koma desimal. Intinya harus ada desimal. Kita cek apakah semua tipe datanya ini adalah float. Nah, menggunakan print type nama variabelnya. Karena, nah, betul sekali, float ya, tipe datanya. Oh ya, tipe data float juga ini bisa digunakan eh, bis, number with number dengan yang ada e-nya. E-nya di sini berarti adalah perpangkatan 10. Misalnya X 35 E3 itu pasti float. 12 E4 min 87,7 E100. Nah, ini pasti ini koma-koma. Intinya ada komanya. Maksudnya ada E-nya. Pasti itu adalah float. Nah, ininya harus ada E walaupun tidak ada koma, kalau ada E-nya itu tetap float juga. Contohnya seperti ini. Selanjutnya ada kompleks. Nah, kompleks ini pada kode 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 ini tuh dilambangkan J untuk bilangan imajinernya. Nih X 3 plus 5J jadi dengan 5J, Z sama min 5J itu pakai J. Kita lihat apakah kok tipe datanya. Nah, kompleks. Datanya adalah kompleks imajiner. Oke, selanjutnya untuk mengkonversi dari tipe data satu ke tipe data lainnya menggunakan ini int, float, dan kompleks. Contohnya seperti ini. Misalnya x-nya integer 1, y-nya float 2,8, z-nya 1j kompleks. Nah, kemudian dibuat variabel baru. Variabel baru tersebut berisi float, di mana nilai integer yang dari 1 kita kita ubah menjadi float. Kemudian yang ini akan dicakup ke dalam nilai A. Ini juga yang 2,8 tadinya float kita ubah menjadi integer 2,8, akan dimasukkan ke variabel B, kemudian akan di-convert. Yang ini di-convert dari yang X1 integer 1 kita konversi menjadi bilangan kompleks dan akan dimasukkan ke variabel C. Kita akan cek. Nah, A float X ini berarti floatnya 1 itu 1,0. Berarti A 1,0 apakah benar? Nah, ya. 1,0. Kemudian INTY 2,8. Nah, 2,8 kan float, diubah menjadi integer. Komanya dihapus, jadi 2. Nah, B2, B sama dengan 2. Kemudian yang kompleks X, kompleks 1.
Kita ubah jadi kompleks menjadi 1 plus 0 J. Kebetulannya float, int, dan kompleks. Ya. Oke, kemudian ada random number. Random number. Python sebenarnya tidak punya function yang bernama random, tapi mempunyai method method random. Jadi kita harus import dulu nama metodenya itu random, kemudian kita print, kita tampilkan menggunakan nama metodenya, kemudian ada range antara angka acak 1 sampai 100. Aduh, mau. Nih, misalnya kita copy, ini akan muncul 8. Saya kita copy terus. Nah, angka berapa yang muncul? 9. 10. Nah, 1. Ini angka 1 sampai 100 misalnya. 798. Dari 1 sampai 5, angka random berapa? 1. Sampai 6. Nah, 3. Kurang lebih seperti itu untuk math random. Untuk random number maksudnya. Maaf. Oke, selanjutnya ada Python casting. Python casting ini ada 3 fungsi konstruktornya. Yang pertama ada int atau integer. Di sini akan membuat angka integer dari literal integer, literal float. Literal floatnya akan dihapus semua desimal atau angka koma-koma yang ada, lalu literal string asalkan mewakili bilangan bulat. Nah, kemudian ada float. Float ini akan membuat angka float dari literal integer, literal float, atau literal string. Nah, literal stringnya ini asalkan mewakili angka float atau integer. Kemudian ada string. String ini akan membuat string dari berbagai tipe data, menambahkan string, literal integer, dan literal float. Nah, ini contoh dari int atau integer. int 1 akan tetap menjadi 1. Kemudian int 2,8. 2,8 harusnya float, akan ditulis, akan di, akan nanti akan inputnya akan tetap 2. Kemudian int string 3 akan tetap 3. Kita copy. Untuk membuktikannya kita akan coba. Nah, akan tetap 1, 2, dan 3. X will be 1, Y will be 2, dan Z will be 3. Oke, selanjutnya yang float. Nah, float 1 dalam variabel X, X-nya akan tetap 1,0. Float yang tadinya 1 adalah integer akan menjadi float, di mana akan ada angka koma 1,0 jadinya. Float 2,8 pada variabel Y tetap float, tetap 2,8 juga. Kemudian ada string kutip 3 kutip akan tetap 3. Oke, karena ini providing the string represent a float or integer, asalkan string mewakili bilangan integer ataupun float. Nah, ini juga W, float 4,2. Tetap float, tetap 4,2 juga. Kemudian ada, oke ya, kita membuktikan dulu di Visual Studio Code. Ini akan jadi oke. Nah, 1,0, 2,8, 3,0, 4,2. X will be 1,0, 2,8, 3,0, dan 4,2. Oke. Selanjutnya yang string. X string S1 tetap akan menjadi S1. String 2 tetap 2. String 3,0 akan tetap 3,0. Karena string adalah membuat string dari berbagai tipe data. Harus digarisbawahi ya. String dari masuk string, literal integer, ataupun float. Nah, kita akan buktikan.
Oke. S1, 2, 3,0. S1, 2, 3,0. Oke. Ini sekarang kita ubahkan dulu jadi W. Oke. Kali ini kita menjadi sini. Buktikan. Dan, nah, 1,0, S1, 2, dan 3,0. Tetap sama. Oke, selanjutnya ada Python string. String dalam Python itu bisa menggunakan petik satu dan petik dua ya. Seperti ini, petik satu halo dan halo petik dua. Nah, untuk menampilkan string ini kita menggunakan print hello. Nah, di sini akan tampil. Oke, kita akan buka text editor. Print, nah, tanda petik satu maupun petik dua itu tidak akan tetap akan terbaca pada outputan text editor. Dan, nah, akan terbaca. Nah, selanjutnya ada menetapkan string di variabel. Untuk menetapkan string pada suatu variabel dilakukan dengan nama variabel, kemudian diikuti stringnya apa, sama dengan, kemudian ada string tanda petik satu maupun dua. Kemudian kita akan outputkan menjadi print print nama variabelnya. Oke, ini itu seperti hmm, sama dengan halo print. Nah, kurang lebih seperti ini untuk menampilkan outputan variabel yang tipe datanya string. Nah, dan muncul. Oke, selanjutnya ada string multibaris. String multibaris ini untuk menetapkan string multiline ke variabel dengan menggunakan tiga tanda kutip. Jadi kalau misalkan mempunyai paragraf yang panjang atau teks yang panjang, kita menggunakan tiga kutip seperti ini. Oke. Oke. Langsung ipsum. Sini kita masuk aja. Maaf, maaf. Aku pilih langsung. Kurang lebih seperti ini. Sekarang, nah, maka akan muncul juga. Intinya kalau misalkan teksnya lumayan panjang itu disarankan menggunakan tiga tanda petik seperti ini. Ya, tiga petik seperti ini, tiga petik ini bisa dua tanda petik maupun kutipan tunggal ataupun satu petik sama. Kemudian string pada array, eh, tanda kurung siku dapat digunakan untuk mengakses elemen string array. Misalkan ini, nah misalnya kita print A1, berarti huruf variabel yang ada di baris ke satu. Nol kan, yang H kan 0, E-nya 1, berarti yang muncul adalah E. Kita tes. Nah,
yang muncul. Misalnya kita ganti ini menjadi print 6, maka yang print 7 misalkan maka yang muncul adalah W. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 W. W yang muncul. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 W. Oke, selanjutnya untuk perulangan melalui string. Karena string adalah array, kita dapat melakukan perulangan karakter dalam string dengan menggunakan for. Misalkan ini, ulangi huruf-huruf pada kata banana, maka kata banana ini akan terulang. B, A, baris baru N, baris baru A, baris baru N, baris baru A. Kita akan cek saran. Nah, akan perulangan seperti ini. Oke, kemudian ada len. Fungsi len untuk mengetahui ada berapa panjang string yang ada pada variabel ini. Variabel A, hello world ini ada berapa string? Berapa sih panjangnya string hello world ini? Kita tes. Saran 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, selanjutnya itu ada kata kunci in. Ini nih untuk mengetahui eh, memeriksa apakah ada frasa atau karakter yang ada pada suatu string tersebut. Misalkan ini kata free pada pada variabel txt, the best things in life are free. Apakah ada? Kalau ada maka akan menghasilkan true. Jika tidak maka akan false. Ini kita clear dulu. Kita run. True. True berarti ada. Kata free ini ada pada variabel txt. Ini free. Oke. Selanjutnya itu kita akan menggunakan if. Apabila kata free ada dalam variabel txt, maka akan muncul ya, kata free ada di variabel. Yes, free is present. Kita bisa menggunakan if. Oke. Sekarang ini. Nah, yes, free is present. Clear. Oke, periksa apakah tidak. Oke, kan tadi kita sudah membahas tentang in, selanjutnya ada kata kunci itu not in. Untuk memeriksa apakah tidak ada kata frasa atau kata dalam sebuah string, kita menggunakan not in. Contohnya ini. Periksa apakah kata expensive itu ada dalam variabel txt. Tidak ada pada variabel txt. Kita tes, harusnya tidak ada. Apabila benar kata expensive tidak ada, maka akan muncul true. Nah, true akan muncul di sini. Oke, bisa juga kita tambahkan if ke dalamnya. Nah, apabila kata expensive tidak ada pada variabel txt, maka akan muncul tampilan string ini. No expensive is not present. Kita tes. Oh. Nah, kita run. Nah, no expensive is not present. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya ada slicing strings Python. Jadi ini bisa digunakan untuk mengembalikan serangkaian karakter dengan menggunakan sintaks irisan seperti ini. B kurung siku buka, indeks awal, titik 2, indeks akhir, kurung siku tutup. Nah, kita akan menentukan indeks awal dan akhirnya. Jadi dipisahkan dengan titik 2, seperti ini contohnya. Misalnya ini kan variabel B yang ini. Nah, indeks keduanya. Indeks awalnya kan 2, yang garis ini.
kemudian sampai posisi 5. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang muncul adalah ini, 2 dan 5. Di antara di posisi 2 sampai 5. 5 intik akhirnya tidak termasuk. Termasuk berarti tidak akan ditampilkan. Harusnya posisi kelima itu adalah yang koma ini, tidak akan tampil. Kita akan coba. Ini teman-teman. Kalau full, garis bawah, print, non variabel, kurang siku, kemudian indeks awalnya 2, 2 indeks akhirnya 5. Kita kan, nah yang akan muncul adalah hanya kata L, L, dan O. Kurang lebih seperti itu. Oke, clear. Nah, ini ada irisan dari awal. Maksudnya indeks awalnya itu tidak dimasukkan pada codingannya. Nah, ini kan mengabaikan indeks awal, rentang akan dimulai dari karakter pertama, dari karakter ini. Misalnya kita akan menampilkan 5 kata pertama. Akan cek. Berarti yang muncul adalah hello. Seperti ini kita akan coba hello yang muncul. Ini digunakan misalkan kita kita akan disuruh menampilkan 5 kata pertama dari variabel ini. Kemudian irisan akhir, rentangnya akan menuju ke akhir. Nah, ini misalnya dapatkan karakter dari posisi 2 hingga akhir. Seperti ini. Maka yang muncul adalah LLO1. Ini digunakan untuk misalnya eh, untuk mendapatkan ada huruf ada kata apa setelah huruf E, misalnya begitu. Kita menggunakan irisan slicing akhir. Kemudian ada pengindeksan negatif. Nah, ini kita menggunakan indeks negatif untuk memulai potongan dari akhir string. Misalnya kita mendapatkan karakter dari O yang ini. Nah, tetapi huruf D ini tidak termasuk. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan negatif di sini. Nah, huruf A dan huruf L yang tidak mengkondisinya. Min 5, min berarti minus itu dari belakang kita ambil. 0, 1, 2, 3, 4, maaf, min 2, oke. Nah, misalnya kan min 2 itu dari ini, huruf U, min 2 huruf U, kemudian min 5 itu 1, 2, 3, 4, 5 huruf sini. Dari huruf A sampai huruf R, karena U itu tidak termasuk. Oke, selanjutnya adalah Python modify string. Ya, ini untuk metode-metode yang bisa kita gunakan untuk pada Python yang pertama metode uppercase. Ya, ini jelas untuk eh, memberikan memberikan huruf kapital pada kata yang di variabel tersebut. Misalnya ini kalau satu ini kita kapitalkan semua menggunakan ini upper. Dan maka akan kapital semua. Kemudian ada lowercase, hurufnya tuh huruf ini bakal kecil semua ini. Menggunakan lower.
Run. Nah, itu semua. Kemudian ini aduh, ada strip ini untuk menghapus spasi yang terletak pada awal ataupun akhir dari string. Misalnya seperti ini. Ini kan sebelum huruf A itu ada jarak, kemudian setelah huruf L, paling L juga ada jarak. Jadi untuk menghapus jarak ini kita gunakan strip. Nah, kurang lebih seperti ini. Taran. Nah, oke. Nah, perbedaannya kan terlihat ini seperti ada jarak saat kita menginput, saat menggunakan strip yang tadi itu tidak ada jarak. White space. Kemudian ada replace string. Ini untuk mengganti sebuah kata terhadap kata yang baru. Misalkan ini hello world. Huruf hanya ini diubah jadi C, jadi jello world. Oke, kita akan coba. Misalnya kita ini huruf H kita ubah jadi huruf C atau yang lain. Kita menggunakan ini replace. Titik replace. Nah, huruf H, huruf C. Ini kita hapus dulu nih spasinya. Nah, taran cello Sarul, bukan hello Sarul. Walaupun di variabelnya hello, karena kita menggunakan replace di sini, maka akan huruf H-nya kita ganti C, maka huruf H akan terganti C pada saat kita mengoutputkan. Clear? Oke, selanjutnya ada split string. Metode split string ini untuk memisahkan dan membuat string baru. Misalnya ini, hello world, kita split di antara koma ini, maka hello dan world itu akan menjadi dua string. Oke, kita cek, kita tes maksudnya, gunakan ini, metode split. B titik split, tuh, koma. Oke, kita run. Nah, hello dan Sahrul. Nah, oke, selanjutnya ada concatenate string, yaitu untuk ya menggabungkan atau mengkombinasikan dua string menggunakan operator plus ini arithmetic bisa. Misalnya ini, kita akan menggabungkan variabel A, variabel dan variabel B. Kemudian kita akan menggabungkannya dengan membuat variabel baru, dinamakan variabel C. Jadi tugasnya variabel C adalah untuk menggabungkan variabel A dan variabel B. Kemudian variabel C-nya kita akan tampilkan, kita akan outputkan. Oke, kita tes. Hapus dulu, kita lihat dulu ini. Misalnya A itu sebenarnya hello. Itu. Oke, ini kita buat variabel baru namanya C. A plus B. Print. Akan print C. Maka akan tergabung. Sekarang, nah, hello Sarul. Nah, selanjutnya itu, ini kan pada saat output, kata ini itu tidak ada spasinya. Bagaimana caranya untuk merapikannya? Itu dengan cara ini. Menambahkan string kosong. Atau string ada spasinya. IA tambah string kosong. Kasih spasi di sini. Nah, kan? Nah, jadi ada spasinya dibandingkan yang tadi. Oke, selanjutnya ada
format string. Nah, setelah kita pelajari Python variable tadi, kita tidak dapat menggabungkan string dan angka seperti ini nih. Misalnya umur variable AG36 berarti integer, nah angka lah. Ini ada variable string. Nah, di variable string ini ada string, kemudian kita akan menambahkan variabel yang berisi integer, itu tidak akan bisa error. Kita tes. Misalnya di sini plus plus A. Oke. Dan print B. Kita lihat dulu ini biar rapi. Kita run. Nah, itu akan terjadi error. Caranya bagaimana? Biar tidak error. Nah, di sini. Kita akan menggunakan method format seperti ini. Nah, di sininya kita akan menggunakan ini berawal, kemudian print, maaf, ini sudah print b titik format A. Oke, seperti ini misalnya. Maka akan jalan seperti ini. Oke. Untuk format method memiliki, maaf kalau saya tidak terlalu cukup bahasa Inggris. Metode format mengambil jumlah argumen yang tidak terbatas dan ditempatkan ke dalam placeholder masing-masing. Nah, seperti ini. Bisa lebih dari satu juga menggunakan metode format. Kita akan coba. Misalnya nomor sarul ini, kemudian kemudian badan. Nah, seperti ini kita rapikan dulu. Oke. Kita jadikan variabel A18 tukar ini. C ini kita buat variabel baru itu saja. Oke. Selanjutnya kita B format. Nah, ini masukkan variabelnya A, B, C. A akan masuk di umur Sahrul, B di tinggi badan, dan C di berat badan. Kita run. Oh, salah, maaf. Ini variabelnya. Salah. Nih, jadi seperti ini. Akan muncul tetap. Selanjutnya itu ada, nah, kita bisa menggunakan
array untuk apa? Untuk memastikan bisa menggunakan array, maksudnya itu indeks-indeks ini seperti ini untuk memastikan argumen ditempatkan pada placeholder yang benar. Nah, contohnya itu seperti ini. Di sini kita acak C, B, dan A. Umur Sahrul, kan yang A itu ada di indeks kedua, berarti sini 2. Tinggi badan 170, berarti ada di indeks B. Maksudnya indeks 1. Dan berat badan itu di indeks 0. Taran tetap kan seperti ini. Oke, selanjutnya itu ada escape karakter. Kita bisa menggunakan backslash, garis miring terbalik. Kita bisa sisipkan. Nah, seperti ini. Kemudian kita untuk garis slash ini bisa kita menyisipkan untuk sebuah istilah. Nah, seperti ini. Ini akan salah karena tidak menggunakan backslash. Escape backslash seperti ini. Oke. Copy saja deh biar cepat. Nah, kita tes. Nah, itu error pasti. Nah, caranya tidak error menggunakan ini, escape backslash. Backslash. Nah, maaf, terbalik. Nah, print dulu. Print txt. Keren. Nah, bisa. Nah, ini banyak karakter escape lain yang digunakan dalam Python untuk single quote, backslash, untuk baris baru, untuk carriage return, untuk buat tab, map, backspace, from fit, auto value, dan hex value. Oke, selanjutnya itu ada Python boolean. Jadi dalam pemrograman kita sering menemukan ekspresi itu benar atau salah. Nah, eh, kita dapat mengevaluasi ekspresi apapun dengan Python dan mendapatkan salah satu dari dua jawaban, true atau false. Saat Anda membandingkan dua nilai, ekspresi dievaluasi dan Python mengembalikan jawaban boolean. Oke, jadi kalau misalkan ada sebuah ekspresi, itu akan menghasilkan dua pilihan, hanya true ataupun false. Kurang lebih seperti itu. Nah, misalkan seperti ini. Print 10/9. Apakah 10 lebih dari 9? Jika benar 10 lebih dari 9, maka true. Nah, kemudian ini. Print apakah 10 sama dengan 9? Itu akan menghasilkan false. Kenapa? Karena 10 itu tidak sama dengan 9. Kemudian ini. Apakah 10 lebih kecil dari 9? Jawaban itu false. Kenapa? Karena jelas 10 lebih kecil dari 9. 10 lebih besar dari 9. Oke, kita tes. Atau mungkin 10 banding 9. Taran, maka hasilnya adalah true. Di bawahnya, apakah 10 sama dengan 9? Kita lihat false. True dan false ini. Oke, kemudian yang ketiga itu apakah 10 lebih kecil dari 9? Jelas false. Salah. Oke. Kalau misalkan kita mau menjalankan kondisi dalam pernyataan if, Python akan mengembalikan true or false. Contohnya seperti ini.
Jika nilai variabel A 200, B 33. Apakah B lebih besar dari A? Apakah 33 lebih besar dari 200? Jika benar, maka akan muncul ini. B lebih besar dari A. Jika salah, maka akan muncul B tidak lebih besar dari A. Oke, maka di sini yang akan run, yang akan muncul outputnya itu pasti jelas yang ini. B tidak lebih besar dari A. B lebih kecil dari A. Oke, kita tes. A sama dengan 100, sama dengan 3, terus 3. B lebih besar dari A. Nah, oke. Print string nilai B lebih besar dari A. Akan salah, kalau salah itu akan muncul B lebih kecil, tidak lebih besar dari A. Yes. Nah, copy saja ini. Nah, kita lihat dulu ini. Putaran. Nah, nilai B itu tidak lebih besar dari A, yang X. Oke, selanjutnya untuk mengevaluasi nilai dan variabel. Oke, terus selanjutnya ada fungsi yang bernama bool. Bool ini memungkinkan Anda untuk mengevaluasi nilai apapun dan memberi nilai true atau false. Jadi seperti ini. Print bool hello ini tidak, yang muncul nanti ketika kita menggunakan bool ini hanya true atau false. Oke. Ini juga bisa dua variabel, satu ataupun lebih lebih dari satu variabel. Nah, kemudian ada hampir semua nilai dievaluasi true jika memiliki semacam konten. Jadi nilai outputnya akan bernilai true apabila terisi dari semacam konten. Kemudian string apapun, kata apapun, intinya true kecuali stringnya kosong. Jika ininya kosong, tidak ada kata apa-apa. Nomor apapun, nomor maksudnya angka apapun, integer apapun adalah true kecuali 0. Daftar, tuple, set, dictionary, apapun adalah true kecuali yang kosong. Oke, kita bisa cek. Bool. Ah, ini true. Angka apapun. Nah, ini pasti true. Kenapa? Karena nolnya itu dalam string, kecuali seperti ini. Ini pasti akan false. Oke. Nah, ini tadi sudah dibahas, akan bernilai salah jika false, non, kosong, tidak ada string, tidak ada isinya. Oke. Oke, terus ada juga yang terakhir itu adalah menggunakan len. Objek dalam hal ini dievaluasi menjadi false itu jika memiliki objek yang dibuat dari kelas len, fungsi yang mengembalikan 0 atau false. Oke, seperti ini contohnya. Nah, kemudian fungsi dapat mengembalikan boolean menggunakan ini. Def my function return true, print my function. Oke. Nah, terus ada ini, contohnya itu kita dapat mengeksekusi kode berdasarkan jawaban boolean dari suatu fungsi. Contohnya seperti ini. Output akan menjadi ya jika fungsi itu mengembalikan true. Jika tidak, maka akan tercetak tidak. Kita copy saja. Nah, yes.
functionnya itu true gitu. Kalau ininya false, tentu yang akan muncul adalah no, salah, false. Nah, kemudian ada juga yang function terakhir itu ada is instance. Ini digunakan untuk menentukan apakah suatu objek bertipe data tertentu akan seperti ini, x sama dengan 200. Apakah variabel x ini tipe datanya adalah integer, maka kita menggunakan is instance. Kita bisa cek x sama dengan 200. Nah, kemudian kita print existence. Nah, terus pada variabelnya x, int kita run, true. Oke, false. Kalau float ini tipe datanya apa? False. Oke, selanjutnya itu ada Python operators. Ya, eh, operator ini digunakan untuk melakukan ukuran nilai pada variabel ataupun nilai. Ini seperti ini. Nah, kemudian Python juga membagi dari operator terdiri dari berbagai, bisa digunakan eh, beberapa operator pada Python. Satu yang pertama adalah arithmetic operator, assignment operator, comparison operator, logical operator, identity operator, membership operator, dan bitwise operator. Nah, ini untuk Python arithmetic operator, operasi aritmatika. Ya, tentu saja ini digunakan nilai numerik untuk melakukan matematika umum. Yang ini operator plus, addition, subtraction, ya, mengurangi, multiplication, mengalihkan, division, membagi, modulus, eksponensial, Taylor division. Dan yang kedua ada operator penugasan atau assignment operator, digunakan untuk menetapkan nilai variabel. Misalnya ini operator sama dengan bentuknya x sama dengan 5 sama dengan x sama dengan 5 plus sama dengan x plus sama dengan 3 itu sama seperti x sama dengan x plus 3, x min sama dengan 3 sama dengan x sama dengan x min 3, x sama dengan x kali sama dengan 3 sama dengan x sama dengan x kali 3. Oke, modulus ya aritmatika tadi ini AND. Oke, selanjutnya ada operator pembandingan yang digunakan untuk membandingkan dua nilai. Contohnya operator equal. Operator ini equal apabila x sama dengan y, kemudian apabila x tidak sama dengan y, greater than lebih dari, x lebih dari y, less than x kurang dari y, maksudnya lebih kecil dari y, kemudian greater than or equal to itu lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. Oke, selanjutnya ada operator logika Python. N, operator N itu apabila uh, keduanya itu true. Or itu apabila salah satu statementnya itu true, not itu apabila tidak. Apabila uh, statementnya itu false atau salah. Dia ada identity operator, nah digunakan untuk membandingkan objek. Ada operator is, nah jika kedua variabel itu sama. Kemudian is not itu apabila kedua variabel tidak sama. Kemudian ada operator keanggotaan atau biasa disebut dengan operator membership operator. Oke, untuk digunakan untuk menguji apakah suatu urutan disajikan dalam suatu objek. Nah, ada operator in, ada not in, kemudian ada operator bitwise Python. Ya, yang pertama ada operator n, ya apabila kedua nilai itu satu, kemudian or apabila salah satu nilainya satu, x apabila nilai dari keduanya itu hanya satu,
Not itu keduanya salah. Don't feel left shift, signet right shift. Oke, kemudian ini ada prioritas operator. Prioritas operator ini contohnya ada tanda kurung di sini. Dari tanda kurung ini digunakan harus dievaluasi terlebih dahulu, dikerjakan terlebih dahulu kalau menggunakan tanda kurung. Nah, terus ya seperti matematika dasar, perkalian itu lebih prioritasnya lebih tinggi dibandingkan penjumlahan atau pengurangan. Jadi kalau misalkan ada, jadi perkalian itu harus dikerjakan dulu sebelum penjumlahan dan pengurangan. Oke, nah ini ada prioritas operator. Parentes, kemudian ada eksponensial, unary plus, unary minus, minus, bitwise not, multiplication, division, for division, modulus, addition, sampai yang terendah itu OR, logical not, and dan OR itu paling rendah. Nah ya ini, nah ini sudah pas saya kira sudah jelas. Penjumlahan dan pengurangan mempunyai prioritas yang sama, oleh karena itu kita mengevaluasi ekspresi dari kiri ke kanan. Oke. Oke, untuk yang terakhir itu ada Python if else. Nah, ini Python condition and if statement. Jadi Python itu mensuper beberapa kondisi logika dari matematika. Satunya equal, A sama dengan B, ya sama maksudnya. Tidak sama, A tidak sama dengan B, kurang dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari, lebih dari atau sama dengan. Oke, kemudian kondisi dapat digunakan dalam beberapa cara. Nah, yang paling sering digunakan itu adalah pernyataan if dan perulangan atau loop. So, pernyataan if ditulis dan menggunakan kata kunci if. Salah satunya seperti ini. Nah, itu contoh kan. A sama dengan 5, B sama dengan 2. Nah, misalnya di sini kita akan mengkondisikan apakah A lebih besar dari B. Oke, titik 2, print. Oke, print A lebih besar dari B. Nice. Kita klik dulu. Sekarang coba. No. Nah, jika muncul pernyataan ini, berarti kondisi ini benar. A lebih besar dari B. 5 lebih besar dari 2. Oke, selanjutnya itu. Nah, pada bahasa pemrograman lain, pada pemrograman Python, jika begini salah. Salah ya. Maka caranya itu dengan tab atau spasi. Gitu. Kalau bahasa pemrograman lain mungkin beberapa ini tidak error. Oke. Maka kalau misalkan tidak boleh sejajar antara if dan perintahnya. Oke, bukan namanya. Spasi default baris. Nah, kalau ini pasti error nih. Kita run. Tuh, error. Nah, oke, selanjutnya itu ada elif. Ya, apabila kondisi sebelumnya itu salah atau tidak benar, maka elif lah yang apa? Yang akan dieksekusi jika benar. Oke, misalnya seperti ini. Misalnya B kita ubah jadi 5. Kalau di C++ itu else if yang print A sama dengan B. Oke, nah ini error. Oke, if A kondisinya A dengan B. Oke, clear. Nah
sama dengan B. Kemudian ada kata kunci itu if else. Else ini jika akan akan di-run apabila akan dimunculkan perintahnya, akan dieksekusi apabila if itu salah, elif juga salah, maka else lah yang akan di output dieksekusi. Nah, soalnya ini 101. Nah, print B lebih kecil dari A. Oke, kita run. Nah, maka yang muncul adalah B lebih kecil dari A. Eh, maaf, kecil. Nah, B lebih besar dari A. Salah tadi. Kita clear. Oke, jadi saya ulangi lagi. Else itu akan di run, akan dieksekusi apabila kondisi F itu salah, false. If juga false, maka akan lanjut ke else yang akan dieksekusi. Oke, nah bisa juga elif ini tidak perlu kita pakai. Nah, kalau begini, jika if-nya salah, if A sama A lebih besar dari B itu salah, maka langsung muncul else, B lebih besar dari A. Taran, nah, oke. Kemudian Anda juga kita juga bisa, jika kita mempunyai satu pernyataan saja, maka disarankan untuk satu baris saja if-nya. Oke. Nah, jika kita masih apa, masih ragu permasalahan spasi-spasi ini, bisa begini. Tetap akan jalan. Tuh. Tetap akan jalan. Tetap akan jalan. Oke. Nah, kemudian kita juga bisa memiliki beberapa pernyataan else pada baris yang sama. Ini print A, jika A lebih besar dari B, maka akan print sama dengan kita A, berarti A sama dengan, mohon maaf, apabila pertama kita akan print A dulu, string A, kemudian apabila jika A lebih besar dari B, maka akan print sama dengan, jika A sama dengan B, maka print B. Kita cek, itu copy saja, sekarang clear, clear, sama dengan, bila ada kata kunci dan ini untuk berlebih dari satu kondisi, misalnya ada 3 variabel, ini variabel isinya. Oke, selanjutnya kondisi, apabila
A lebih besar dari B, N. Ya, ini operator. Kemudian B lebih besar dari A, maka N. Kedua kondisi benar. Hmm, Terang. Nah, ini ada yang salah. Bagian ini salah ini. Perhatikan penamaan variabel. C kecil. Ini kitaran. Nah, dua kondisi benar. Oke, ada OR juga. Kurang lebih sama kayak tadi. Not, kurang lebih sama. Nah, selanjutnya ini ada if bersyarat. Dalam if ada if. Wah, oke, kita copy saja. Kita lihat dulu. Nah, variabel X itu bernilai 41. Apabila X lebih besar dari 10, maka kita print above 10. Nah, kemudian apabila X lebih besar dari 20 dan also above 20. Kemudian jika X ini tidak lebih besar dari 20, maka akan muncul buat not above 20. Ketika kita run, maka ya di atas 10 dan di atas 20. Karena ini 41, 41 di atas 10 dan 41 di atas 20. Oke. Nah, kemudian ada pernyataan pas. Ini pernyataan pas ini digunakan ketika pernyataan if itu tidak boleh, ininya pernyataan if itu tidak boleh kosong. Tetapi ketika kita memiliki alasan tertentu, maka pernyataan if yang tidak ada isinya, kemudian kita dapat memasukkan pas agar pernyataan tersebut bisa menghindari dari kesalahan. Contohnya seperti ini. Nah, kosong tetap isinya. Kita kan kosong tetap. Oke. Oke, di sini ada materi tambahan, yang menu tambahan, yaitu Python for loops. Jadi Python for loops ini digunakan untuk perulangan tentunya. Jadi perulangan for digunakan untuk mengulangi suatu urutan, baik berupa hal yang menu yang telah kita pelajari, seperti daftar, Python tuple, Python dictionary, string, dan lain-lain. Nah, ini dengan perulangan for kita dapat mengeksekusi serangkaian pernyataan satu kali untuk setiap item dalam daftar, tuple, set, dan lain-lain. Contohnya itu seperti ini. Nah, kata fruits ini akan mengalami perulangan. Nah, kita tes. Perulangan yang dimaksud adalah ketika kita memprintkan X ini diambil dari fruits, maka akan mengalami perulangan. Apple, banana, cherry. Apple baris baru, banana, cherry. Kan outputnya akan seperti itu. Nah, beda beda dengan kita tidak mengulangi menggunakan for ini. Maka outputnya akan apple, banananya di sini sejajar intinya. Selanjutnya itu, nah perulangan kalau misalkan melalui string, maka yang berulang itu adalah kata per kata, maksudnya huruf per huruf. B A N A N A kurang lebih seperti itu. Oke, for X in banana. Run. Nah, BANANA. Kalau string itu force pada string akan seperti itu. Selanjutnya ada fungsi, ada break
Break ini digunakan untuk menghentikan perulangan sebelum perulangan tersebut melewati semua item. Misalkan seperti ini. Kita akan berhenti perulangannya apabila pada kata banana ini. Dengan cara apa? Kodenya itu seperti ini. Nah, fruits yang berisi apple, banana, dan cherry ini akan terus berulang. Tetapi, tetapi akan berhenti, akan break apabila X-nya itu, buahnya itu banana. Berarti yang muncul adalah apple dan banana. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana caranya kalau banananya itu tidak dimunculkan? Ya, kalau misalkan banananya tidak dimunculkan, maka printnya ini kita taruh setelah break, kurang lebih kurang lebih seperti itu. Print X. Nah, kita run Apple. Hanya Apple yang akan muncul. Oke. Nah, ini sudah dibahas tadi. Nah, kemudian selain ada break, ada juga continue. Digunakan untuk menghentikan iterasi perulangan dan melanjutkan dengan perulangan berikutnya. Nah, misalkan ini jangan mencatat, misal ini kan tadi perulangannya hanya Apple saja, banana tidak termasuk, cherry-nya juga ikutan tidak termasuk. Bagaimana caranya banana tidak termasuk tetapi Apple dan cherry ini masuk? Itu dengan menggunakan continue. Continue. Nah, kita ubah break jadi continue, bukakan jalan. Nah, Apple dan cherry, banananya tidak akan termasuk. Oke. Selanjutnya ada fungsi range. Ini mengembalikan urutan angka dimulai dari 0 secara default dan akan bertambah satu secara default dan berakhir pada angka tertentu. Misalkan seperti ini. For X in range sampai 6. Print X. Berarti akan ngeprint X-nya itu 0 sampai dengan 5. 6 itu tidak akan termasuk. Nah, 0 sampai 5. 6-nya tidak akan termasuk. Nih, perhatikan bahwa rentang 6 bukan 0 hingga 6. Ini kan 0 hingga 5. Nah, kemudian bagaimana cara menampilkan angka 1 sampai 5? Nah, itu. Nah, angka awal, koma, ini angka akhirnya nih, 6. Nah, maksudnya di antara 1 dan 6. Dari satu hingga 5. 6 tidak akan termasuk. Nah, kemudian ada fungsi range untuk menaikkan urutan sebesar 1, namun dimungkinkan untuk menentukan nilai kenaikan dengan menambahkan parameter ketiga. Nah, jadi kalau misalkan ada penjumlahan, misalkan kita eh, disuruh untuk menampilkan nilai kelipatan 5 dari angka 1 sampai 20 misalnya. Maka kita akan menambahkan parameter ketiga, di mana parameter ketiga adalah 5, karena kita akan menampilkan dari angka dari angka 1 sampai 20 gitu kan. Nah, oke, dari angka 5 sampai 20. Nah, 5, 10, 15. Ada kesalahan tadi. Oke. Selanjutnya range sudah. Nah, else. Kata else pada for perulangan untuk menentukan blok kode yang akan dieksekusi ketika perulangan selesai. Nah, misalkan setelah akan ditampilkan perulangan angka dari 5 sampai 20 kelipatan 5, maka misalnya di sini kita akan menampilkan kata perulangan selesai. Kalau kita tampilkan begitu, maka akan menggunakan else, kemudian print perulangan kelipatan 5 selesai. Nah, taran, maka akan perulangan, kemudian ada akan tampil
perulangan kelipatan 5 selesai. Oke, nih, else tidak akan dieksekusi jika perulangan dihentikan oleh sebuah break. Nah, kalau misalkan ada for, misalkan pada perulangan for itu ada kata break, maka else ini tidak akan diselesaikan, tidak akan muncul. Oke, kita tes. Kita tambahkan saja sini break. Hmm, Sekarang, oh ini, oh iya, salah. Ini if x sama dengan 15, break, kita break. Nah, kan print x bisa aja langsung lah. Iya. Nah, sekarang 5 10 perulangan tidak kelipatan 5 selesai, tidak akan muncul. Oke, kemudian ada nih loop bersarang. Perulangan bersarang adalah perulangan dalam perulangan. Kan kita sempat bahas ada if dalam if, selanjutnya ada for dalam for. Misalkan seperti ini, mencetak variabel adc, kemudian variabel fruit akan dicetak. Nah, kalau misalkan seperti ini, maka akan tampilkan adjust dan freeze itu akan menyatu. Red apple, red banana, red cherry, big apple, big banana, big cherry. Nah, selanjutnya itu, nah, for loop itu tidak boleh kosong. Tetapi jika alasan tertentu Anda memiliki for loop tanpa konten, maka akan menggunakan fungsi pass. Sudah pernah bahas juga sebelumnya. Nah, kosong. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Bila ada kesalahan, kebenaran datangnya dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datangnya dari diri saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.